Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK 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 Negeri Kasemalang. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Walid hadir? Oke. Kemudian Jaisu, Muhammad Najia, Diki. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Silahkan Nak Nabil untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kira-kira minggu kemarin kita telah mempelajari apa? Mempelajari tentang kerusakan tanaman akibat apa? Bagus, betul sekali ya Diki ya. Jawabannya memang minggu kemarin kita mempelajari ambang kerusakan tanaman akibat serangan hama. Nah, sekarang apa yang dimaksud kerusakan itu? Ada yang tahu nggak kerusakan itu apa? Ya, silakan Jesu. Jadi ambang kerusakan tanaman itu adalah kerusakan tanaman akibat hama atau penyakit yang membutuhkan tindakan pengendalian untuk mencegah meningkatnya populasi hama. Oke, baik anak-anak, jawabannya good sekali ya. Jika kemarin kalian telah mempelajari ambang kerusakan tanaman akibat serangan hama, kira-kira menurut kalian ya, selain hama ada faktor penyebab lain atau tidak? Ada Pak. Ada. Menurut apa saya, Nabil? Selain hama yang bisa menyebabkan ambang kerusakan pada tanaman adalah penyakit. Nah, sekarang jika penyebab ambang kerusakan itu disebabkan oleh penyakit, menurut kalian kira-kira apa sih yang dimaksud dengan penyakit? Ya, silakan Jesu. Biasanya penyakit tanaman adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan secara fisiologi pada tanaman yang mana gejalanya dapat dilihat dengan mata telanjang. Bagus, betul sekali ya. Ada yang ingin berargumen lain? Ya Pak. Ya, silahkan Muhammad Najia. Kalau menurut saya Pak, Ya. penyakit itu adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada tanaman sehingga tanaman tidak bereproduksi atau mati secara perlahan-lahan seperti cendawan, bakteri, dan jamur Pak. Bagus, luar biasa jawabannya ya. Nah, anak-anak, jika kalian telah memahami apa itu ambang kerusakan tanaman, juga apa itu penyakit, maka kalian hari ini akan mempelajari batas-batas tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis ambang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Terus yang kedua, KD 4.11-nya melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah itu sendiri. Kemudian tujuannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama dapat menentukan ambang kerusakan tanaman buah dengan baik dan sesuai dengan teliti. Kemudian kalian harus mampu menganalisis jenis penyakit penyebab ambang kerusakan tanaman buah itu sendiri. Kemudian kalian pun harus mampu menganalisis teknik pengendalian penyakit pada tanaman buah. Kemudian kalian juga harus mampu melaksanakan pengendalian penyakit pada tanaman buah. Baik anak-anak, sampai di sini tadi Bapak sudah sampaikan tujuan-tujuannya apa ya. Selama 2 kali 45 menit ini kalian akan mengikuti pembelajaran bersama Bapak seperti itu. Oke, baik anak-anak, ini ada tayangan gambar. Kira-kira menurut kalian ini tanaman A itu terkena apa? Tanaman B itu terkena apa? Seperti itu.
Silakan, ada yang bisa jawab? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, itu tanaman B mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit, Pak. Kenapa dia mengalami ambang kerusakan? Karena dilihat dari persentase kerusakan tanaman tersebut, Pak, yang hampir melewati ambang kerusakan secara ekonomi, Pak. Bagus sekali. Ada yang ingin berargumen lain? Saya, Pak, Ya, silakan. kalau menurut saya, Pak, itu betul bahwa tanaman B mengalami ambang kerusakan. Dan itu bisa dilihat dengan ciri-cirinya, seperti bagian daun misalnya, Pak. Ya, terus? Total jumlah daun hampir 100% mengalami kelayuan. Kalau tersebut bisa kita hitung dengan menggunakan ambang kerusakan pada tanaman. Itu hasil perkalian antara jumlah daun tanaman yang terserang dengan besar skala serangan, kemudian dibagi hasil antara nilai skala tertinggi dari kategori serangan yang dikalikan jumlah daun tanaman yang diamati, nilai skala penilaian, kemudian dikali 100. Ya, bagus sekali jawabannya ya, anak-anak. Nah, sekarang jika kalian sudah mampu menentukan ambang kerusakan pada tanaman, selanjutnya kalian tentukan kira-kira kalau dilihat dari ciri-cirinya itu kenapa kira-kira? Siapa? Ya, silakan, Imam. Kalau menurut saya, Pak, Ya. jika dilihat dari ciri-cirinya, tanaman tersebut layu bukan karena kekurangan air. Ada yang ingin berpendapat lain? Silahkan. Iya, saya, Pak. Ya, silakan Walid. Tanaman itu layu akibat serangan fusarium, Pak. Layu karena fusarium. Loh, kok bisa? Iya, Pak. Sebab jika tanaman itu layu karena kekurangan air, harusnya semua tanaman ikut layu. Sementara jika saya lihat di video tadi, Pak, tanaman yang layu hanya beberapa saja. Jadi kemungkinan yang terjadi menurut saya adalah tanaman layu akibat fusarium, Pak. Baik, jika kalau menurut Walid tanaman ini kena fusarium. Nah, pertanyaan Bapak, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan fusarium. Ya, silakan. Jadi, Pak, menurut saya layu fusarium adalah kelayuan pada tanaman yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Nama jamurnya itu, Pak, Fusarium oxysporum. Oke, baik, luar biasa sekali, sangat good sekali ya jawabannya, Nana. Ada yang ingin berargumen lain tidak? Kira-kira itu tanaman itu kena apa? Pak, Ya, silakan Diki. menurut saya, Pak, itu tanaman layu disebabkan oleh bakteri, Pak. Bakteri, lah kok bisa? Ya, Pak, tidak semua tanaman layu itu akibat jamur. Misalnya tadi jamur fusarium. Bisa saja karena bakteri, Pak. Namun ini perlu pengamatan yang lebih teliti, Pak. Misalnya dengan menggunakan mikroskop, karena yang namanya jamur atau bakteri itu termasuk ke dalam patogen yang mikroskopis, artinya bahwa jamur dan bakteri itu makhluk yang sangat kecil. Iya, betul sekali ya, Diki, sangat good sekali jawabannya, luar biasa sekali. Tadi kalian sudah berpendapat bahwa si tanaman yang Bapak tayangkan tadi itu kena bakteri, kena virus dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin saja terjadi anak-anak. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara membedakan antara tanaman yang layu akibat bakteri dan layu karena jamur? Silahkan, ada yang tahu tidak? Ya, silahkan Rifki. Kalau menurut saya, Pak, jika tanaman itu terserang jamur, biasanya terdapat hipa atau serabut putih. Terus? Sedangkan jika tanaman itu terserang bakteri, maka biasanya pada tanaman yang terinfeksi terdapat lendir atau berbau, Pak. Baik, bagus sekali jawabannya. Jika kalian sekarang sudah mampu mengetahui jenis-jenis penyakitnya, ya, penyebab ambang kerusakan pada tanaman itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara pengendaliannya jika itu terjadi seperti itu? Ya, silakan, ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Dit. Menurut buku yang saya baca, Pak, mengendalikan penyakit itu bisa dengan berbagai macam. Pak. Caranya, satu, pengendalian terhadap patogen. Dua, tunjukkan pada inang. Tiga, pengendalian terhadap lingkungan. Dan empat,
Pasti tidak. Oke, baik anak-anak, jika kalian sudah menentukan penyebab ambang kerusakan tanaman yaitu akibat penyakit, untuk lebih jelasnya lagi silahkan kalian cari tanaman di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan ya. Kemudian kalian tentukan nama tanaman itu apa, jenisnya, jenis penyakitnya apa, dan tentukan cara pengendalian yang tepat itu seperti apa. Siap anak-anak? Oke, jika kalian sudah siap, Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya. 5 menit nanti kalian keluar, kemudian kalian cari tanaman di sekitar rumah kalian yang terindikasi penyakit. Jika kalian sudah mampu untuk melakukan observasi ke lapangan, silahkan sekarang kalian cari, tapi secara berkelompok. Nanti kalian hasilnya akan kalian presentasikan. Barangkali silahkan ada yang sudah menemukan di sekitar rumah kalian. Nah ini Walid, kenapa kira-kira Walid? Terserang jamur Pak, ya Pak. Oh, Pak. terserang jamur. Kenapa? Kok kamu bisa bilang bahwa itu terkena jamur? Itu kenapa? Ini terdapat bentol-bentol lagi nih Pak. Silahkan yang lain. Ripki itu kenapa kira-kira Ripki? Ini tuh Pak, kena virus Pak. Kena virus. Virus apa? Virus Gemini Pak. Oh, Gemini virus. Ciri-cirinya seperti apa Ki? Kamu bisa bilang bahwa itu kena virus Ki? Jadi di sini tuh Pak, layu Pak, kuning si daunnya. Bagus sekali ya Ki jawabannya. Bagus. Terima kasih Riki ya yang sudah menemukan tanaman ya atau mengobservasi hasil temuannya di sekitar rumah kalian ya. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahami materi tentang ambang kerusakan pada tanaman, menentukan jenis-jenis penyakit serta teknik pengendaliannya, silakan siapa di antara kalian yang ingin atau yang bisa menyimpulkan? Ya, Pak, saya, Pak. Iya, silakan Walid. Ambang kerusakan tanaman dapat terjadi akibat dari beberapa penyakit, diantaranya ada virus, bakteri, dan jamur. Yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa dikendalikan berdasarkan tingkat kerusakannya. Iya. Satu, pengendalian yang ditunjukkan terhadap patogennya. Yang kedua, pengendalian ditujukan terhadap pada inangnya. Dan yang ketiga, pengendalian yang ditujukan terhadap lingkungannya. Dan apabila sudah melewati ambang ekonomi, maka pengendalian harus dilakukan dengan penggunaan pestisida. Oke, baik anak-anak ya. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Walid ya. Jadi bahwasanya ambang kerusakan itu bisa ditentukan dari presentasi kerusakan tanaman itu sendiri. Jika di antara si tanaman tadi telah melewati ambang kerusakan ekonomi ya, maka harus dilakukan pengendalian secara kimia. Namun itu ingat ya anak-anak, itu langkah terakhir. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah berhasil mempelajari tentang bagaimana menentukan ambang kerusakan pada tanaman, kemudian menentukan jenis-jenis penyakit serta teknis pengendaliannya. Bapak harap kalian tetap semangat untuk menggali informasi terkait materi tersebut sehingga mendapatkan ilmu yang lebih ya. Nah anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri ambang kerusakan atau tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit. Oke, baik anak-anak, kini kita telah berada di ujung pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silahkan. Ya. Baik kawan-kawan. Kita dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, jangan lupa karena saat ini kita sedang musim COVID-19 ya, oleh karenanya kalian harus senantiasa untuk menggunakan prokes dengan cara 3M. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya dan atas kehadirannya. Semoga di pertemuan berikutnya Bapak harap kalian lebih siap lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian on time ya, tidak ada yang terlambat-lambat lagi seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, Bapak ingin foto bersama dulu. Silahkan dibuka dulu kameranya. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak.